Selamat pagi, senang sekali bisa berjumpa dengan semua saudara di saat ini. Perkenankan saya menyapa Shalom, ada sukacita, semuanya sehat, puji Tuhan. Mari kita menyambut renungan pagi dengan doa supaya Roh Kudus memberikan anugerah lewat firman ini secara khusus kepada kita. Ya Tuhan, betapa kami penuh syukur di pagi ini. Semalaman kami menikmati tidur dengan baik. Pagi ini pula kami bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu sebabnya sebagai anak Tuhan, kami lebih dulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengan membuka hati mendengar firman-Mu disampaikan lewat renungan gembala. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini saudara, yaitu serapah membawa berkah. Di dalam Bilangan 23 ayat 11 berkata demikian. Lalu kata Balak kepada Bileam, apakah yang kau lakukan kepadaku? Untuk mengutuki musuhlah aku menjemput engkau, tetapi sebaliknya aku memberkati mereka. Nah saudara, ada suatu peristiwa, seorang nenek yang sedang duduk, lalu tongkatnya itu diletakkan di sampingnya. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang urakan itu, mengambil tongkat itu, langsung menjatuhkan di depan nenek tua itu. Nah, tentunya nenek tua itu menjadi jengkel. Dan dia berkata, "Hei, ayo kembalikan tongkat itu kepada nenek." Tetapi pemuda itu tidak peduli. Malah dia pergi begitu saja. Nah, dari kejadian ini, saudara-saudara, nenek seperti dirugikan. Masa dia punya tongkat yang untuk berjalan, membantu dia, itu dilempar di depannya. Namun akhirnya nenek itu beranjak dari tempat duduknya untuk mengambil tongkat yang dilempar oleh pemuda urakan tadi. Apa yang terjadi saudara? Ketika nenek itu beranjak dari tempat duduknya, tiba-tiba terdengar suatu bunyi gedobrak. Ternyata hanya terpaut beberapa detik, sebuah benda logam besar jatuh dari loteng, tepat menimpa bangku di mana nenek tadi duduk. Maka selamatlah nenek itu dari bencana. Nah saudara, bayangkan di sini, seandainya pemuda yang urakan tadi tidak mengambil tongkat lalu dilempar, dan sementara nenek itu tetap duduk di situ, ketika terjadi bunyi gedobrak, logam besar jatuh dari loteng menimpa kepalanya, maka tewaslah nenek itu dari bencana. Nah saudara-saudara, jadi di sini kita melihat serapah membawa berkah. Kadangkala kita mendapat perlakuan yang tidak baik dari seseorang, tetapi jangan jengkel saudara. Tuhan ikut bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia, bukan? Haleluya. Nah, Bileam adalah tukang tenung andalan dari Raja Moab, yaitu Balak. Namun, kitab Ulangan pasal yang ke-22 sampai 24 menceritakan kejadian yang mengherankan. Bermula dari perasaan terancam akan kedatangan bangsa Israel, maka Balak sengaja mengupah Bileam untuk mengutuki bangsa itu. Namun, melalui liku-liku berbagai kejadian yang serba janggal, nyata bahwa Bileam tak kuasa menolak perintah, namun juga tidak berkuasa menolak apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang terjadi saudara-saudara? Bukannya Bileam mengutuki Israel, tetapi malah memberkati Israel. Jadi di sini kita melihat perbuatan jahat dari Raja Moab untuk mengutuk Israel
malah berubah menjadi berkat. Jadi Bileam tidak mengutuk, tapi mulutnya dipimpin oleh Tuhan untuk mengeluarkan kata-kata berkat untuk Israel. Sehingga Israel mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah saudara, cara Tuhan memberkati sungguh tak terbatas. Bahkan acap kali tak disangka-sangka. Kita memang sering dibuat jengkel, kesal, dan marah oleh kehadiran orang-orang tertentu yang di mata kita membawa kerugian dan petaka saja. Ingin rasanya kita berteriak agar Tuhan menyingkirkan mereka dari kehidupan kita. Nah saudara, bersabar dan percayalah kepada kuasa serta hikmat Tuhan untuk memberkati kita. Seorang yang berniat buruk sekalipun dapat dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya demi menghadirkan selamat dan berkat bagi kita sekalian. Jadi serapah pembawa berkah pada akhirnya. Saya tutup dengan kalimat ini. Jikalau Tuhan berkehendak memberkati, siapakah yang sanggup menghalang-halangi? Tidak ada. Amin. Kita satu dalam doa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami sekarang tahu bahwa Engkau ikut bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Itu sebabnya pengalaman apapun, pahit, getir, manis, kami selalu belajar bersabar. Ternyata di akhir atau ending daripada peristiwa itu membawa kebaikan, keberuntungan, bahkan membawa berkat bagi kami. Kami tidak boleh jengkel kepada orang yang membenci kami, yang berbuat jahat kepada kami, tetapi kami harus mengasihi mereka apapun yang terjadi. Terima kasih banyak Bapak. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, usaha kami, kiranya tangan Tuhan memberkati dan memberikan kemenangan kepada semua kami. Anak-anak kami semuanya bungkus dengan kuasa darah-Mu, dijauhkan dari segala malapetaka dan penyakit. Yang sekolah diberikan hikmat, akal budi. Yang sakit Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Inilah doa yang kami panjatkan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dimuliakan Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Nah saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai besok pagi.